Shalom saudara, dimanapun kita berada saat ini, mari kita mulai ibadah kita. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Biar di dalam penyembahan kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu
boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami bersyukur Tuhan, di dalam segala keadaan kami boleh tetap merasakan kebaikan-Mu. Di setiap situasi yang kami boleh lewati dalam hidup ini, kami boleh tetap merasakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah hidup kami senantiasa ada di dalam perkenanan-Mu. Biarlah sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara siap bersukacita? Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita bersukacita karena Tuhan yang memberikan sukacita pada kita. Hey! Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Katakan, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Sekali lagi katakan, oh,
namanya, puji Dia, muliakan namanya, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Akan selalu bersyukur tak pujianku, ya Yesus, sukacitaku, ya Yesus, sukacitaku, amin. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak-sorai bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Biar kami tetap di dalam penyembahan kami Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap di dalam hadirat-Mu. Kami tetap di dalam penyembahan kami Tuhan. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Yesus. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Oh, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dari awal. Bapa, ku datang
Biar kami tetap merasakan kebaikan-Mu. Biar di dalam penyembahan kami Tuhan, kami boleh merasakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang dekat dengan kami. Kiralabanda karamaya syangarala. Oh, terima kasih Yesus. Syaralabaka karalabarata karamaya hitamaya sinada karalabayas. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau Allah yang tajam. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang saat ini di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dan Engkau Allah yang selalu menuntun memimpin hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami ambil bagian yang terbaik untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengerti kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan buat kami Tuhan, semakin hari kami boleh semakin menyenangkan Engkau, Raja di atas segala raja. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin di dalam kami mengerti pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya, kami yang berkata-kata, kami yang mendengarkan dan menyaksikan, sama-sama kami diberkati oleh firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur saat yang indah ini kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan.
Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-29. Yeremia 29 ayatnya yang keempat, kita mulai baca. Ayat keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan ayat 12. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini yaitu hidup dalam masa transisi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita belajar untuk hidup atau kita ini mempelajari arti hidup, maka kita pun juga harus belajar bagaimana kita hidup dalam masa-masa transisi. Masa transisi bisa berarti sebuah masa, suatu kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Masa transisi bisa bicara tentang sebuah masa rentang waktu di mana kita memiliki sebuah impian dan kita mau menggapainya. Masa transisi bicara juga tentang sebuah harapan-harapan yang kita miliki dan kita sedang bergerak di dalam sebuah kehidupan yang kita ingin itu segera terwujud. Masa transisi bicara tentang hal-hal seperti demikian, saudara. Dan mungkin bisa dikatakan bahwa saat-saat ini pun kita mengalami yang dinamakan masa transisi, masa peralihan. Disebut hari-hari ini sebuah tatanan kehidupan yang baru. Suatu ketatanan kehidupan yang dulu kita tidak pernah pikirkan akan terjadi. Dan bacaan firman Tuhan hari ini yang kita baca bersama-sama tadi menggambarkan sebuah masa transisi yang dihadapi oleh bangsa Israel, orang-orang Yehuda waktu itu ketika mereka ada di dalam masa pembuangan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini bisa saudara nanti baca di dalam 2 Raja-Raja 24. Maka di sana tergambar mulai ayat yang ke-12 akan kita lihat bagaimana bangsa Israel, bangsa Yehuda, mereka dikatakan ayat yang kita perhatikan ayat yang pertama. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Mereka ada di dalam kondisi pembuangan, kondisi yang tentunya tidak enak. Nah, bagaimana kita belajar dari bacaan kita hari ini untuk kita hidup di dalam masa transisi yang tentunya tidak enak buat diri kita, buat hidup kita
secara daging. Tapi percayalah bahwa dalam hidup ini pun kita perlu belajar bagaimana kita harus hidup dalam masa-masa transisi, masa-masa peralihan yang bisa jadi membuat energi kita terkuras banyak ketika kita melewatinya. Yang pertama, saudara, perhatikan ayat yang kelima. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Bagaimana kita hidup di dalam masa-masa transisi, masa-masa peralihan, masa-masa yang mungkin menyesakkan jiwa kita. Yang pertama, lakukan hal yang lain. Ketika bangsa Yehuda mereka ada di dalam pembuangan, maka saya percaya hari lepas hari mereka mengalami kondisi yang tidak mengenakkan buat jiwa mereka, menyesakkan jiwanya. Nah, tetapi firman Tuhan kepada mereka dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya apa? Bicara tentang ayo lakukan hal yang lain. Alih-alih daripada saudara dan saya, kita menghabiskan energi kita untuk kita meratapi hidup kita. Kapan ini masa peralihan ini berakhir? Kapan penderitaan saya ini berakhir? Daripada kita berpikir begitu, lebih baik alihkan energi kita untuk melakukan hal-hal yang lain. Seorang penulis rohani yang terkenal, C.S. Lewis, berkata ketika dia mengalami istrinya meninggal, setelah kematian istrinya, dia berkata, saya tidak tahu bahwa ternyata duka cita itu menyimpan kemalasan. Artinya apa? Seringkali kita tidak sadar bahwa ketika kita sedang terpuruk, ketika hati kita ini sedang berduka cita, maka kita ini menyimpan kemalasan yang luar biasa besarnya, saudara. Ketika kita hidup dalam masa-masa transisi, masa kita memiliki sebuah impian dan kita sedang berjalan di dalamnya untuk meraih impian itu, dan impian itu tidak segera terwujud. Bisa jadi ketika kita lelah dengan semuanya itu, maka di sanalah terdapat kemalasan yang luar biasa besarnya. Kita tidak memiliki energi sedikit pun untuk kita keluar dari kemalasan itu. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kalau hari-hari ini saudara dan saya, kita hidup di dalam masa-masa pandemi yang entah kapan akan berakhir. Kita hari-hari ini mendengar berita yang semakin bertambah juga jumlah kasus orang yang terkena positif COVID-19. Bisa jadi itu adalah orang-orang yang kita kenal dekat. Orang yang kita pikir dulu itu tidak akan mendekati kehidupan kita dan orang-orang sekitar kita, saudara. Tapi mungkin hari ini kita mengalami hal itu. Nah, mari kita alihkan energi kita untuk melakukan hal-hal yang lain. Apa yang bisa saudara lakukan di tengah-tengah masa pandemi ini? Jangan tunda waktunya, lakukan. Mungkin saudara hari ini bisnismu sedang surut, ya, semua mengalami. Tetapi ketika engkau sadar bahwa dalam masa-masa transisi ini diibaratkan seperti dalam masa pembuangan, saudara, maka firman Tuhan berkata, lakukan hal yang lain. Jangan fokus kepada hal-hal yang menyesakkan jiwa kita, tapi mari kita lakukan hal-hal yang lain yang membuat kita bergerak, kita sadar bahwa kita pun harus tetap hidup bahkan dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Amin. Yang kedua, ayatnya yang ke-6. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat ini bicara tentang apa, saudara? Tentang pernikahan dan tentang sebuah kelahiran. Nah, apa artinya? Pernikahan dan kelahiran adalah dua hal yang sering kali kita rayakan, bukan? Ketika kita menikah, kita melakukan dengan perayaan sukacita yang luar biasa. Ketika anak kita lahir atau cucu kita lahir, kita bersukacita luar biasa. Nah, firman Tuhan berkata kepada orang-orang pembuangan saat itu, ambillah istri, buat pernikahan supaya terjadi kelahiran. Bicara tentang apa? Temukan
hal atau sesuatu untuk dapat dirayakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada dalam masa-masa kesesakan, masa-masa transisi yang kita tidak tahu kapan berakhir, atau ketika saudara mengalami penderitaan hidup gitu ya, maka kita ini tentu akan sulit untuk menemukan sesuatu, menemukan hal yang bisa membuat kita ini bersuka cita. Tapi justru di dalam masa-masa kesesakan seperti itu, maka firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia mengatakan, temukan sesuatu untuk dirayakan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, temukan sesuatu untuk dirayakan. Artinya bicara tentang apa? Temukan sesuatu. Kita pun mengusahakan, mengupayakan ada sesuatu untuk kita rayakan. Kalau kita fokus kepada hal-hal yang tidak mengenakkan secara tubuh jasmani kita, maka tidak ada alasan apapun untuk kita bisa merayakan hidup ini. Tetapi ketika kita fokusnya kepada Sang Pemilik hidup ini, yaitu Kristus Tuhan, maka saya percaya saudara pasti dapat menemukan sesuatu untuk dirayakan. Contoh paling sederhana, saudara. Kita bangun pagi, kita bangun tidur, kemudian kita bisa lihat istri, anak kita, suami, anak-anak kita. Kita bisa menghirup udara segar begitu ya. Sampai hari ini puji Tuhan, kalau saudara dan saya tidak terkena virus COVID-19. Nah, hal-hal itu sesuatu yang kita alami, kita terjadi di dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, dan bisa jadi itu lupa kita syukuri. Itu lupa untuk kita rayakan. Saya senang ketika mengucapkan selamat ulang tahun begitu ya. Kadang-kadang saya selipkan begini, selamat ulang tahun, selamat merayakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Atau ketika saya tahu ada pasangan yang merayakan ulang tahun pernikahan, saya suka menyelipkan kata-kata selamat merayakan kesetiaan Tuhan dalam hidup pernikahan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa setiap saat harusnya kita ini merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Bisa jadi kita sedang mengalami sesuatu yang tanda kutip tidak baik, tidak enak buat kita secara daging. Tapi temukan sesuatu untuk engkau bisa rayakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, ayatnya yang ke-12, kita loncat ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup di dalam masa transisi ini, jangan lupa berdoa. Ketika hidup ini terasa sesak, ketika pekerjaan kita ini, saudara, mungkin hari-hari ini surut begitu ya, maka apa yang susah untuk kita lakukan, sulit untuk kita kerjakan, berdoa. Kita harus akui, ketika kondisi baik-baik saja, penuh sukacita, kita mudah berdoa. Tapi ketika persoalan datang bertubi-tubi, masalah tidak kunjung selesai, pekerjaan tidak kunjung menunjukkan hasil yang semakin membaik begitu saudara ya. Perekonomian tidak juga semakin pulih seperti yang kita bayangkan. Maka kesulitan pertama yang kita hadapi adalah kita sulit, kita susah untuk bisa datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan berdoa. Mungkin saudara mengalami hal seperti itu. Tetapi firman Tuhan hari ini kita baca, jangan lupakan doa-doamu. Kenapa dikatakan apabila engkau berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan mendengarkan kamu. Daripada saudara sibuk curhat ke sana kemari gitu saudara ya, menceritakan kesesakan hidupmu, kesesakan jiwamu, maka
pribadi yang bisa setiap saat mendengarkan kita adalah Tuhan, saudara. Jika engkau datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan itu mendengarkan kamu. Tuhan itu tidak jauh, bahkan dekat. Bahkan dikatakan dia adalah Allah yang Immanuel. Tuhan ada di dalammu. Maka ketika kita menghadapi hidup di dalam masa-masa transisi ini, jangan lupakan berdoa kepada Allah pencipta hidupmu, kepada penguasa hidup kita yaitu Kristus Tuhan. Dan ketika engkau datang di dalam doa-doamu, mengaku bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan, saya percaya ada mujizat-mujizat kreatif terjadi di dalam kehidupan. Itu sebabnya saya mendorong siapapun, saudara, apapun kondisimu hari ini, jika engkau menyaksikan khotbah saat ini, mungkin hari ini engkau berkata, aku malas datang berdoa kepada Tuhan. Tunggulah, nanti kalau hidupku sudah pulih, perekonomianku sudah baik, tidak banyak masalah dalam kehidupanku, aku akan datang pada Tuhan. Stop, saat ini juga datang kepada Tuhan. Ketika engkau datang, ketika engkau berdoa kepadanya, maka Tuhan, dia akan mendengarkan doamu. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masa transisi ini. Yesaya 50 ayatnya yang ke-7 saya bacakan. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Hal berikutnya, bagaimana kita hidup pada masa transisi ini? Saudara harus melewatinya. Jangan pernah menyerah. Karena percayalah janji firman Tuhan ini. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Dan apa yang harus kita lakukan? Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Tuhan Allah pasti menolong saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Miliki keteguhan hati, miliki ketetapan hati untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Seringkali terjadi ketika kita mengalami masa transisi, ketika kita mengalami penderitaan kesesakan dalam hidup ini, maka kita memilih untuk kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Dan ketika kita memilih berjalan dengan kekuatan kita sendiri, maka bukan sebuah pertolongan yang akan kita dapatkan, tetapi kita akan beralih dari satu penderitaan kepada penderitaan yang baru, dari satu kesesakan kepada kesesakan yang lain. Tetapi ketika saya dan saudara, kita tetapkan hati kita, saya mau melewati penderitaan ini bersama dengan Tuhan. Saya mau terus berjalan di dalam masa-masa transisi ini bersama dengan Tuhan. Maka janji firman Tuhan berkata, Tuhan Allah akan menolong engkau, engkau tidak akan mendapat noda, bahkan Tuhan tidak pernah mempermalukan hidupmu. Janji yang luar biasa, saudara. Pertanyaannya, maukah engkau melewati masa-masa transisi dalam hidupmu bersama dengan Tuhan? Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Tuhan dekat dengan hidupmu, bahkan Tuhan ada di dalam engkau. Mari lewati masa-masa transisi ini. Masa-masa yang mungkin di depan itu makin tidak jelas buat kita. Tapi percayalah, janji firman Tuhan ya dan amin. Miliki keteguhan hati, ketetapan hati untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh sadar bahwa dalam hidup kami ini seringkali terjadi hal-hal yang membuat kami tidak bisa melihat janji Tuhan dengan jelas.
Tapi kami bersyukur bahkan dalam masa-masa perubahan terjadi dalam hidup kami. Masa-masa transisi di mana kami sedang menantikan janji Tuhan. Masa-masa transisi di mana kami pun hari-hari ini mengalami sebuah situasi yang secara daging, secara manusia menakutkan buat kami. Tapi kami bersyukur sebab janji firman-Mu ya dan amin. Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan buat kami Tuhan, untuk kami tidak fokus kepada kesesakan hidup kami, tidak fokus di dalam hal-hal yang membuat kami ini gentar menghadapi hidup ini. Tapi kami mau fokus hanya kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh bahwa Engkau Allah yang dekat dengan hidup kami, bahkan Engkau Allah tinggal di dalam hidup kami. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Engkau menolong setiap kami untuk boleh melewati masa-masa ini. Dan sungguh kami akan melihat kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Dan kami akan menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Engkau mampukan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, untuk mereka boleh berjalan di dalam terang firman Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, dan tuntunan kuasa Roh Kudus memampukan setiap kami mengambil pilihan-pilihan yang tepat. Sehingga Tuhan, kami boleh melewati masa-masa ini dan kami keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan mari saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama, berdoa untuk bangsa dan negara ini, berdoa untuk gereja kita, dan juga berdoa buat setiap keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita, dan kami percaya kekuatan yang baru Tuhan limpahkan untuk setiap kami. Saat yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama bersehati, bersepakat, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kepada pemimpin kami hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi rakyatnya. Sehingga Tuhan, setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin kami Tuhan adalah keputusan-keputusan yang boleh bermanfaat baik buat setiap rakyat Indonesia. Berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajaran menterinya Tuhan, dan juga wakilnya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan selalu limpahkan atas pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk gereja di mana kami beribadah. Kalau hari ini Tuhan kami belum bisa bertemu secara fisik, tapi kami percaya kami adalah satu kesatuan anggota tubuh Kristus, dan itu sebabnya Tuhan satukan kami, pererat kami dengan tali kasih-Mu yang tidak pernah putus, agar dimanapun kami berada, sekalipun kami tidak berjumpa secara fisik, tidak bertemu di dalam gedung gereja, tapi sungguh kami menyadari bahwa ibadah itu baik dan berguna untuk pertumbuhan rohani kami. Dan buat Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka ada, untuk mereka boleh menyediakan waktu yang terbaik untuk berbakti kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristiani, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, di masa-masa transisi ini Tuhan, masa-masa pandemi yang kami belum tahu kapan akan berakhir, tapi buatlah kami Tuhan sebagai keluarga-keluarga Kristiani, kami semakin erat bersatu di dalam Tuhan. Suami-suami kami Tuhan, mereka mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, diurapi dengan urapan khusus, sehingga Tuhan mereka boleh berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya, dan berkat Tuhan tercurah atas suami kami. Berdoa buat para istri, mereka menjadi istri yang suka berdoa, istri yang selalu menopang keluarganya di dalam doa dan firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan di masa-masa pandemi ini para istri mereka boleh berperan dengan sebaik-baiknya. Berdoa buat anak-anak kami Tuhan, mereka yang saat ini belum bisa bersekolah,
seperti biasanya bersekolah dari rumah, berkati supaya mereka pun dengan tekun mereka melakukan tugasnya sebagai seorang pelajar. Kami percaya Tuhan, sekalipun mereka ada di rumah, tapi mereka boleh menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Dan anak-anak kami dibuat perkasa di muka bumi ini. Mereka teguh di dalam imannya kepada Tuhan. Dan masa-masa ini boleh mengajarkan kepada mereka ketekunan, kesabaran, ketetapan hati untuk mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Berkati Tuhan setiap aktivitas kami, dan kami percaya Tuhan kekuatan yang baru, penyertaan, perlindungan, pimpinan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Mari saudara kita angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersukacitalah menghadapi situasi apapun. Percayalah bahwa Tuhan itu memiliki rancangan terbaik di dalam kehidupanmu. Usahakanlah dirimu sempurna di hadapan Tuhan. Sehati sepikirlah kamu, dimulai dari keluarga kecilmu dan berdampak kepada lingkungan sosialmu, lingkungan sekitarmu, dan lihatlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupanmu, dan hiduplah di dalam damai sejahtera satu dengan yang lain. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan